Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmayana Durasman. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Pengertian ilmu hadis. Al-qaidul mu'alifatu bihalil rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi itu adalah orang-orang yang menerima dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu sanad. Dan marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan, yaitu matan. Ini juga ada contoh hadisnya. Haddasa damu haddasa subhatu haddasana sayyarun abul hakami qala sami'atu aba hazimin qala sami'atu aba hurairata qala sami'atu nabiyya yaqulu man hajja lillahi falam yarfus walam yahsyuk roja'a kayaumi waladatu ummu. Menceritakan kepada Nabi Adam alaihissalam, menceritakan kepada Syu'bah, menceritakan kepada kami Syair Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Jahim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi man hajja lillahi falam yarfus waladatu ammu. Itu adalah matan, selebihnya sanad. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ada sanad dan matan. Pembagian ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya beliau, batas-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasan diroyah, diri Nabi Muhammad SAW. Pembagian ilmu hadis yaitu dari diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang hakiki periwayatan, memindahkan berita dan menyadarkan kepada orang yang membawa berita. Syarat-syaratnya, metode perawi ketika menerima periwayatan hadis, apakah periwayatan tersambung atau terputus? Macam-macamnya, apakah periwayatan bersambung atau terputus? Hukum-hukumnya diterima atau ditolak? Keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Sifat perawi dan biografinya. Macam-macam periwayatan, bentuk pembukuannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, istilah-istilah al-hadis itu sendiri. Riwayah output dan diroyah itu adalah input. Input itu adalah objek pembahasan, lalu penelitian sanad dan matan, lalu kualitas hadis diterima atau ditolak. Sejarah pengembangan ilmu hadis riwayah, hadis dan ilmu hadis diroyah. Jadi kalau riwayah itu adalah hadisnya, kalau diroyah itu adalah ilmu hadisnya. Seperti itu. Seperti ini contohnya, yaitu periode pada zaman Nabi Muhammad SAW. Riwayahnya itu larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional, serta sahabat memiliki catatan koleksi. Diroyahnya telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 28. Sejarah pengembangan ilmu hadis. Pada periode sahabat, riwayah disebut dengan masa pembatasan periwayatan, taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Diroyahnya timbul secara lisan, periwayatannya harus disertai saksi dan bersumpah dan sanad.
Terus pada periode tabi'in, riwayahnya hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model-model kitab hadis yang muncul, Muwatta, Mushannaf, Musnad. Penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu-ilmu lain. Dan setelah periode tabi'in penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab-kitab berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Fasli Baina Ar-Rawi wa Al-Wai karya Raham Raham Ramahur Muzi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.